SMK-nya itu dulu apa? STM atau SMEA? eh STM, Pak. eh STM ya. ya, dia lebih ke STM. Karena Ya SMK-nya itu lagi. unit baru. Ya, ya sudah 10 tahun ya SMK-nya, Pak. Oh, Ya itu jurusannya banyak. itu ada STM-nya. Banyak Oh, putranya daripada putrinya. nah ya cirinya kalau dulu SMEA kan putri banyak, yang STM itu laki-laki kan gitu ya. Apa ya dulu dirubah SMK membingungkan orang dulu lebih baik STM, SMEA kan itu ya. Kan Nggih. gitu ya. Ini ngajar di SMK Ponjong ini sudah berapa lama atau sebelumnya di mana? Dulu sehabis lulus UIN itu 2009, Pak. Terus ikut tes CPNS, terus diterima, terus 2010 itu terus sudah mulai tugas. Saya Oh, sebelum ya di situ. Huh? Sampai sebelumnya pas waktu habis lulus, sebelum menunggu SK penempatan itu ngajar di SMK Muhammadiyah Tenberbah, Pak. Oh, ini yang dekat kecamatan itu. J, Selatan jalan itu, nggih, selatan jalan toh. Selatan Jalan J Laras. Ya, oke, oke. Berarti jadi guru SMK sudah 11 tahun ya? Jadi guru J, agama ini. kurang lebih 11 sampai 12 tahun. Ini anu, nunggu sertifikasinya kak lama ya, 10 tahun ya? Ya, karena itu, Pak, karena kebijakan dari Kemenak. Jadi formasi yang berikan itu masih zaman dulu itu masih yang diberi SK yang sebelum tangga, pokoknya sebelum 2005 gitu, Pak. Hmm, Sehingga kita yang itu. SK 2010 belum berkesempatan, baru Oh iya iya, oh, itu ada aturan yang ini kan 2005 ya, ya di bawah 2005. 2005 itu ya, ya, ya. Kamu itu posisinya sekarang di bawah Dignas atau Kemenak itu? Saya di bawah Dignas, Pak. Dulu Oh, sekarang posisinya Dignas. PNS Pemprov, PMS Dinas Oh, Dikpora. Yeah. oh iya ya, berarti memang yang mengusulkan sertifikasinya itu memang harus Dignas itu ya, dititipkan. Kalau Oke. guru agama itu untuk pembinaannya sama sertifikasinya itu Kemenak, Pak. Jadi tapi Nah, pelaksanaannya, kalau pelaksanaannya pelaksanaannya, pelaksanaannya juga Kemenak. Cuman untuk iya, pengusulannya dari harus Kemendikbud. Kemendikbud Nah, itu iya itu. Ya itu yang Kemendikbud yang Seoul lalu dititip ke itu di Kemenak sama dengan guru fisika di madrasah itu yang ragati Kemenak tapi yang dititip ke PPG-nya kan di Dikbud itu atau di LPTK Dikbud kan gitu. oh, Ya iya. pantas agak lama kan gitu karena nggak terawat kan gitu ya. Karena Terlupakan. Ya, ya. dua instansi, ada dualisme itu, Pak. Ke apa? Kepemimpinan. Kalau kita ke kepegawaian itu semuanya di Dikpora. Kemendikbudnya. Kalau di Kemenak tuh pembinaan-pembinaan. Penggunaan anu itu ya kompetensinya itu. Kompetensi sih. Nah, itu tuh. Lama-lama bisa juga ada itu nanti prodi PPG PAI itu ada. Karena kan sudah banyak perguruan tinggi umum itu yang buka PAI seperti UNJ itu juga sudah ada. UNJ kayaknya udah mulai itu. UNJ kayaknya yang kemarin merekrut dosen PAI juga begitu. Sama nanti juga di perguruan tinggi Islam itu ada PPG yang untuk prodi umum dan Oh, gitu iya. karena sudah ada. Kalau di UIN Jogja kan belum karena kemarin pendidikan umumnya kan masih di Sentek. Oh, iya. Karena Sentek bukan LPTK
maka tidak bisa mengajukan prodi PPG. Oh, Baru tahun kemarin itu 1 tahun yang lalu yang pendidikan umum itu masuk tarbiyah, yang sekarang sudah juga persiapan mengajukan prodi atau prodi profesi yang untuk mata mapel umum, mungkin juga begitu. Oke. Bapak ini kan ngupload 3 RPP. iya Pak. Nah, yang menurut Bapak, menurut jenengan itu yang paling oke yang mana? Dengan tema apa? Yang tema pernikahan Pak yang saya pilih untuk ngasih ini. RPP berapa itu? RPP 1 Pak. Yang Satu hukum tentang pernikahan Islam. pernikahan. Oke, nah, lihat ini nanti kodenya. Nah, tema ini apa sih urgensinya? Disampaikan ke anak-anak. Satu itu, yang kedua kan pernikahan itu kan yang terbaru itu kan usianya dinaikkan. Iya Pak. Dinaikkan. Lalu kaitannya dengan itu tadi, usia dinaikkan, lalu tema itu diberikan pada usia SMK. Yang ketiga lalu mungkin juga beberapa kasus itu banyak pernikahan di bawah umur untuk Wonosari. Ya gitu. Mungkin bisa dijelaskan itu. Oh iya Pak. Ya, terima kasih. Oh, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Arifuddin dari SMK Negeri 1 Bonjong. Pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan kenapa tema RPP yang saya pilih ini adalah tentang pernikahan, karena urgensi tema ini sangat-sangat penting untuk kelas 3 karena pernikahan ini disampaikan di jenjang kelas 12 atau kelas 3. Karena pentingnya materi ini sehingga RPP sumber-sumber referensi yang saya siapkan juga saya desain sedemikian rupa untuk bisa membekali siswa ketika setelah lulus SMK bisa mengertilah untuk bagaimana tata cara pernikahan dalam Islam. Karena memang anak-anak saya sendiri SMK setelah 1-2 tahun setelah lulus itu yang putri kebanyakan sudah menikah. Tapi usianya kalau yang sudah lulus SMK artinya sudah memenuhi di atas 19 tahun, 19 tahunan lebih, 19 sampai 20 tahun, ada 21 tahun itu Pak. Jadi itu kemudian berikutnya di materi pernikahan ini untuk undang-undang di Indonesia dan sebagainya sudah disesuaikan karena memang ada banyak kasus, terutama ada di lingkungan sekitar, tidak cuma di tempat saya, banyak kasus yang siswa menikah di bawah umur atau di bawah undang-undang pernikahan ini. Kemudian desain materi yang saya sampaikan ini pertama salah satunya adalah menghindari supaya pernikahan ini pernikahan ini by accident atau pernikahan yang dilakukan itu karena istilahnya dalam tanda kutip karena kecelakaan, tapi betul-betul direncanakan. Ada tujuan pernikahan apa, hak dan kewajiban suami istri seperti apa, dan sebagainya, konsekuensi apa yang harus ketika kita sudah menjadi suami, kita sudah menjadi istri, dan sebagainya disampaikan. Kemudian untuk kasus-kasus yang siswa menikah itu rata-rata kalau di sekolah kalau sudah biasanya mengundurkan diri Pak, biasanya kalau di sekolah kalau misalnya belum waktunya atau belum lulus, kalau dia sudah menikah biasanya mengundurkan diri.
Itu saja Pak, mungkin apa yang kurang saya jelasin tadi itu lupa saya itu. Oke, oke, tadi ini ya, jadi anu kan, hampir lah. Jadi di tuntutan pembelajaran kita ini kan, kalau bahasa kerennya kan harus HOTS itu ya, pemikiran tinggi lah itu, analisis gitu. Yeah. Nah sebenarnya kan arahnya itu bagaimana mengkonteks ya, mengkontekstualisasi atau mengkaitkan atau mengintegrasikan hal-hal yang normatif itu agama itu dikaitkan dengan perkembangan masyarakat. Tentu dalam pembelajaran agama kan diperlukan seperangkat ilmu yang lain, misalnya kan sosiologinya itu juga harus masuk, kemudian psikologinya juga masuk, antropologi itu terkait dengan perspektif budaya masyarakat itu juga harus masuk kan gitu. Sehingga apa ya, agama itu menjadi fungsional. Nah, begitu. Agama itu menjadi fungsional lalu tidak menjadi teks yang menjemukan menurut saya itu. Agama itu kalau diajarkan seperti yang dulu-dulu itu menyembuhkan. Saya ingin minta gambaran tadi kan, di pernikahan itu kan ada persoalan hak dan kewajiban ya, suami istri ya kan begitu. Coba Anda lihat dalam perspektif gender itu, apakah bahwa masih terlihat bahwa laki-laki itu menjadi dominasi atau pendekatan itu patriarkistik gitu. Sehingga misalnya ini istri suaminya nganggur, lalu istrinya yang cari nafkah, lalu tiba-tiba penganggur itu masih menjadi atau apa itu labelnya itu menjadi kepala keluarga gitu. Nah, itu gimana itu? Ya, hak dan kewajiban kita langsung masuk ke perspektif Islam ya Pak, dalam kaitannya hak dan kewajiban suami istri. Jadi ada hal-hal yang itu jadi ranah istri dan ada hal-hal yang itu menjadi ranah suami. Misalnya dalam konteks Islam itu yang mencari nafkah kewajiban suami. Sedangkan istri menjadi kepala, lebih tepat rumah tangga, kalau suami lebih tepat kepala keluarga gitu. Jadi kalau yang urusan domestik lebih biasanya diberikan kepada istri. Namun demikian tidak kemudian membatasi bahwasanya peran istri itu hanya di rumah tangga saja. Dia juga bisa berperan di ranah publik. Kalau dia punya kompetensi tertentu, misalnya dia punya ilmu dan sebagainya, digunakan atau diperlukan untuk masyarakat, dia juga bisa di tengah masyarakat tetap berperan. Namun ketika seorang istri ingin berperan di masyarakat atau misalnya dari situ dapat gaji atau wanita karir dan sebagainya, maka si istri tidak boleh kemudian mengesampingkan perannya sebagai, kalau di rumah menjadi kepala rumah tangga tadi itu, tetap taat pada suami. Kemudian untuk masalah ketika seorang suami yang nganggur, kemudian istri yang bekerja dan sebagainya, ini menurut saya ini adalah konsep yang keliru dalam tanda kutip. Kalau si suami itu punya tenaga dalam tanda kutip, nganggurnya itu bukan nganggur karena dibenarkan syariat, misalnya karena dia sakit, lumpuh dan sebagainya yang tidak bisa produktif dalam tanda kutip menghasilkan perekonomian keluarga, maka si istri bisa membantu di sana, perannya di sana. Tapi untuk
keputusan keputusan menguatkan keluarga tetap suami punya peran Mbak meskipun nganggur di situ karena tapi kalau dia nganggurnya itu karena emang malas dan sebagainya maka itu yang tidak dibenarkan tidak dibenarkan itu Pak menurut saya. Oke. Nah, nanti di anu lagi lah ya. Jadi itu masih perspektif bias gender itu ya. Yang Anda meskipun diklaim itu menurut Islam tapi Islam yang mana kan begitu. Jadi masih pemahamannya masih patriarkis dan begitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa untuk supaya fungsional itu atau konteks itu harus dibekali dengan perangkat ilmu yang lain kan begitu. Nah, jadi misalnya pembagian peran publik domestik itu sudah tidak seperti itu lagi sekarang. Sudah tidak seperti itu lagi gitu. Mungkin polanya tidak se ekstrem hak dan kewajiban ya, mungkin menjadi kewajiban bersama, hak bersama kan gitu, ada kesetaraan. Contoh yang menarik mungkin Anda juga sudah baca itu tentang Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan yang baru saja meninggal kira-kira 3 hari yang lalu itu. Pak Rektor itu istrinya itu sakit lumpuh selama hampir 22 tahun. Ya dia rawat kemudian sampai istrinya itu menyuruh menikah lagi sampai 4 kali istrinya itu. Kemudian pada perintah yang keempat itu anak-anaknya ini diundang ke ruang rektor, tidak dibicarakan di rumah, jadi itu di kampus. Nah, dia mengatakan bahwa dari permintaan ibumu yang keempat ini, saya tetap akan merawat ibumu sampai sembuh, bukan sampai mati, gitu. Sampai sembuh. Gitu. Tuh. Apa yang ia lakukan bahwa jam 2 itu juga sudah bangun, sholat, kemudian menyiapkan makanan, kepel dan lain-lain, kemudian sebelum berangkat ke kampus memandikan istrinya. Nah, begitu. Itu tidak 2 hari, selama hampir 22 tahun. Yang pada akhirnya gitu, dan mengendaki perjalanan harus seperti itu, tanggal 4 Juli kemarin istrinya meninggal. Kemudian 3 hari yang lalu, jadi kira-kira ya belum ada sebulan lah itu suaminya juga meninggal karena COVID. Yang saya tekankan dari peristiwa itu apa? Tadi kesetaraan tadi. Kesetaraan. Misalnya tadi kalau dijelaskan bahwa istri itu harus melayani. Mana orang lumpuh melayani? Lalu jalan keluarnya apa? Karena nggak mampu maka saya cerai. Gitu loh. Maka saya ganti kan itu. Jadi mungkin kesetaraan itu. Jadi kesetaraan itu tidak selalu sama ya. Setara itu tidak sama. Misalnya kalau kita makan 1 piring itu setara dengan mungkin vitamin 1 tablet ya. Itu setara, tidak sama antar 1 piring dengan 1. Nah itu cara melihatnya. Mungkin itu juga satu contoh tadi itu menggunakan pembantuan ilmu yang lain supaya apa? Supaya bisa konteks, supaya hot tinggi. Jadi agama itu fungsional, gitu loh, fungsional karena agama itu untuk manusianya kan berkembang, supaya tetap
fungsional. Saya kira itu. Berikutnya begini, dari tema itu saya minta dipraktekkan cara mengajarkan itu satu aspek saja. Apakah Anda mulai dari cara memberikan persepsi atau apalah, atau bagian mana saja, serahkan itu. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai membahas materi pernikahan ini, saya minta untuk kalian, ini ada kasus viral yang lagi viral, yaitu ada pokoknya kalian lihat dulu, ada sebuah kasus di Lombok ini yang nanti saya minta untuk kalian mengamati kemudian memberi pendapat seperti apa. Nah, ini ada kasus seperti ini. Pernikahan viral baru-baru ini terjadi di Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Seorang suami menalak istri beberapa menit setelah mengucapkan ijab kabul di depan petugas KUA. Kini terungkap alasan pengantin wanita ditalak suaminya sesaat setelah ijab kabul. Ternyata mempelai pria menalak sang istri lantaran orang tuanya tak datang. Viral video Nah, coba setelah kalian melihat tayangan video tadi itu, seperti apa kira-kira pendapat kalian tentang kasus ini? Satu sisi pernikahan ini sudah sah. Karena ya tadi ya lihat ya, semuanya sudah sah, seolah-olah suaminya sudah membawa istrinya dan seolah-olah kemudian harmonis, sudah ijab kabul sah, kemudian tiba-tiba si suaminya kemudian lantang berdiri kemudian menalak. Nah, saya minta untuk kaitkan dengan tujuan pernikahan, kemudian seperti apa sebetulnya pernikahan dan sebagainya. Coba siapa yang mau berpendapat, kita kontekan tujuan pernikahan dalam Islam dengan apa yang telah dilakukan oleh apa yang kalian lihat di video ini, di aktornya ini. Coba. Cukup Pak ya? Oh okay, ya Pak. Oke, turun. Ya. Ada Quran di sebelahnya. Ada Quran. Ya. Al-Quran ini Pak, Al-Quran di HP Pak. Boleh, tidak apa-apa. Baca 2 ayat, silahkan. Anda pilih aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul adzim. Cukup. Berikutnya tulis saja Pak. Anda tulis potongan ayat itu karena sebagai kelengkapannya. Ini Pak, ayat 13. Bagus. Ya udah cukup. Dah. Oke. Pak Apip ini tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Karangmojo Pak. Oh, di Wonosari ya. Aslinya memang sana? Aslinya tapi Tuban, Jawa Timur, Pak. Istri Temanggung. Jadi sini masih di situ. Iya. Oke, begitu. Nah, itu kan ada kontak saya ya. Nanti untuk pengembangan diri itu kan guru juga harus ngurus pangkat ya. Iya, Pak. Nah, siapkan karya-karya, nanti bisa Bapak itu meneliti dengan saya, nanti saya bisa mendampingi untuk kolaborasinya.
lalu ditulis di jurnal kan gitu, apa yang menarik kan gitu, sehingga itu mempercepat gitu, tidak harus nunggu doya-oya Oh, nulis gitu, ditulis nanti sudah punya, tinggal saatnya dipakai bisa loncat-loncat kan begitu. nggih. Kemudian juga ada kesempatan mungkin juga bisa mengambil lanjut S2 ya. Sudah atau belum? S2 kemarin sudah dapat beasiswa dari Kemenak Pak, tapi di UII. Oh ya syukur lah gitu. Nah, Nggih. itu tinggal mengembangkan. Berarti MSI-nya itu di Demangan itu. Nggih, yang di Demangan. Dulu 2014 sampai 2016 itu ada tugas belajar beasiswa dari Kemenak Pusat itu. Kemenak ya. Nggih. Oke, nanti itu tinggal mengembangkan lagi. Nah, Nggih. syukur nanti S3 ya. S3-nya Ya, di amin. UIN juga mumpung masih murah. Nggih. Nah, ya, nanti. Oke, cukup dari saya. Nanti tinggal proses berikutnya ya diikuti, Nggih. kemudian jalani saja, tidak usah menjadi beban kan gitu. Nggih, Karena siap. proses itu memang harus dilalui kan begitu. Nggih. Saya kira cukup Pak ya. Nggih, saya Pak. Sih, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.